Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fareza dengan gue Dede Eza. Dan kali ini gue akan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di setiap tahunnya di kalangan sekolah menengah atas atau SMA sederajatnya. Pertanyaan yang sering muncul setiap tahunnya di kalangan SMA sederajat adalah yang pertama, kuliah negeri yang bagus di mana sih? Atau kuliah swasta itu emang enak? Emang bagus? Atau jurusan apa yang prospek kerjanya bagus ya? Sebelum kalian memutuskan itu, ada baiknya kalian menonton video ini sampai akhir. Baru setelah itu kalian memutuskannya. Nah, sebelum itu, gue ingin tanya dulu. Tujuan kalian kuliah apa? Seberapa besar kalian pengen kuliah? Dan jurusan apa yang kalian minati? Jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Nah, untuk itu gue akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kalian melalui video ini yang nantinya mungkin akan kalian temukan jawaban-jawabannya sebelum kalian memutuskan kuliah di mana. Sebelum itu, jangan lupa pastikan kalian udah subscribe channel ini atau belum. Kalau belum, Dede hitung dulu nih. 3, 2, 1, udah? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah kuliah yang bagus itu relatif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalian nggak bisa menjudge satu universitas itu semua jurusannya bagus semua. Masing-masing selalu ada plus minusnya, tergantung dari kuliah apa yang kalian minati. Sebagai contoh, ada beberapa kuliah jurusan semacam perfilman yang udah terkenal dan teruji di Indonesia. Seperti Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, ada Universitas Brawijaya, lalu kemudian ada Universitas Multimedia Nusantara. Lalu apa menurutmu semua jurusan yang lainnya itu nggak bagus? No, semua jurusannya bagus. Tetapi setiap kampus itu selalu punya jurusan yang ikonik yang menjadi daya tarik untuk setiap tahunnya menarik minat para pendaftar di universitas tersebut. Begitu. Yang kedua, kuliah di negeri atau swasta itu sama aja. Nggak percaya? Sekarang gini deh, pernah nggak kalian dikasih soal sama guru semasa sekolah, kalian itu nggak pernah dijelasin, nggak pernah dimulai dari awal, tetapi kalian disuruh ngerjain soalnya? Gimana rasanya? Pusing bukan? Nah, itu bedanya. Orang yang cekatan itu akan usaha mencari jawabannya dengan segala kemampuan yang ada, dengan segala fasilitas yang ada sebelum si sang guru ini menjelaskan. Namun sebaliknya, orang yang kurang cekatan akan selalu menunggu jawaban dari temannya atau menunggu sampai gurunya itu menjelaskan. Artinya apa? Situasinya adalah sekalipun kalian berada di universitas ternama dan nomor 1 sekalipun, jika kalian orang yang hanya bergerak menunggu dari perintah dan tidak ada inisiatif apapun, maka dipastikan alma mater kalian tidak akan ada gunanya di masyarakat. Percaya deh, begitupun sebaliknya, ketika kalian berada di universitas yang tidak ternama dan tidak terkenal sekalipun, kalau kalian orang yang cekatan dan inisiatif, maka dapat dipastikan kalian akan bergerak terus maju dengan motivasi kalian yang kuat. Itu perbedaannya. Jadi putusannya ada di kalian. Yang ketiga, seimbangkan kemampuan dan keinginan orang tua kamu. Jadi gini, ada beberapa orang tua yang kekeh banget, yang pengen anaknya masuk kuliah inilah, masuk kuliah itulah, yang padahal si anak nggak mau yang namanya kuliah begitulah, kuliah begini dengan jurusan inilah, jurusan itulah. Lalu bagaimana? Diskusikan dan bicarakan baik-baik dengan orang tua kalian. Berikan argumen yang kuat kenapa kalian gak mau kuliah di situ dan gak mau kuliah di jurusan itu. Tapi ingat, harus dengan cara yang baik. Jangan sampai membentak, apalagi sampai bertengkar. Ingat nih, orang tua kalian tahu batas kemampuan kalian, tapi tidak dengan hati dan keinginan kalian. Begitupun sebaliknya, sang anak tahu kemampuan dan keinginannya, tapi dia tidak tahu orang tua itu selalu menyiapkan masa depan yang terbaik untuk anaknya. Dan satu lagi, sedewasa apapun anak, tetaplah anak-anak di mata orang tuanya. Yang keempat, salah jurusan itu nggak salah. Kenapa? Ini gue kasih pengalaman gue. Karena ternyata seperti yang gue alamin, ketika gue masuk di universitas swasta dengan gue ambil jurusan manajemen, pertanyaan berikutnya adalah timbul, kuliah gue ngapain sih?
kuliah gue nanti jadi apa, prospek kuliah gue bagaimana. Itu pasti pertanyaan yang selalu muncul di pikiran gue. Nah, seiring berjalannya waktu, gue menjalani itu dengan biasa aja, seperti nggak ada yang gue khawatirin. Tapi satu, gue percaya selama gue jalanin ini, gue yakin nanti di kedepannya akan ada jalannya gue menuju kesuksesan dari jurusan yang gue ambil. Lalu di satu sisi, gue ini orang yang dulu nggak suka sama fotografi ataupun videografi. At least gue nggak suka dengan hal-hal yang berbau kamera. Tapi berhubung di rumah gue ada kamera satu macem ya, yang sekarang gue udah jual nggak tahu kemana. Nah dari situ gue coba paksain diri gue belajar di internet. Gue perdalam ilmu-ilmu tentang foto, tentang video. Lalu apa? Sekarang gue kecanduan tentang berbagai macam kamera, tentang dunia kamera, tentang ilmu kamera. Itu yang membuat gue jadi kecanduan sampai sekarang. Ternyata dapat diambil kesimpulan, ketika lu memaksakan sesuatu, lu akan mendapatkan efek candu dari yang lu paksakan tersebut. Efeknya bagus, alhamdulillah. Lu mendapat kegiatan candu yang positif. Ya, yang positif. Lalu gue berpikir, artinya ilmu fotografi yang gue pelajarin ini bisa gue gabungkan dengan ilmu manajemen yang gue pelajarin di kuliahan. Gue menggabungkan ilmu manajemen gue untuk bidang fotografi gue. Lalu hasilnya, alhamdulillah, selalu ada jalan ketika kita mau bersyukur dan berusaha. Jadi sekarang gue bisa gabungin dua ilmu yang udah gue pelajarin selama ini di dalam satu jalur yang sama. Yang artinya apa? Artinya kalian gak akan tahu jurusan yang kalian ambil itu bisa berguna untuk apa nanti ke depannya. Jadi kalian gak bisa bilang kalau salah jurusan itu gagal semua. Tidak, kalian masih berkesempatan luas selama kalian kuliah itu. Pasti ada waktu-waktu luang bukan? Dan selama ini internet semakin maju, kenapa nggak kalian manfaatin? Yang kelima, cegah diri kalian dari rasa menyesal kalau kalian nggak diterima di universitas yang kalian harapkan. Selalu ada jalan kesuksesan di balik semua kegagalan. Kamu nggak harus naik lift untuk mencapai lantai 2 di mall. Kalian bisa naik tangga, kalian bisa naik eskalator. Kalian nggak perlu 1 tambah 9 untuk mencapai 10. Kalian bisa gunakan 5 tambah 5 menjadi 10. Kalian bisa gunakan 2 tambah 8 menjadi 10. Lalu kalian nggak harus makan mewah untuk menjadi kenyang. Kalian bisa masak sendiri untuk menjadikan perut kalian kenyang. Kalian bisa beli nasi di warteg untuk menjadikan perut kalian kenyang. Lalu artinya apa? Kalian selalu punya jalan untuk mencapai tujuan kalian. Gak mesti dengan satu jalan gitu. Lalu kesimpulannya adalah kalian gak harus malu ketika kalian gak dapat di universitas negeri sekalipun. Kalian gak harus malu atau kalian gak perlu malu kalau kalian kuliah di swasta. Kalian gak perlu menjauh dari teman-teman kalian hanya karena kalian takut dibully ataupun dicela. Sejatinya kesuksesan itu punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Dan sukses itu relatif. Selama kamu hidup, teruslah berbuat sesuatu dan teruslah berkarya. Karena kalian gak akan tahu karya mana yang akan membawa kamu menuju kesuksesan yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi jangan lupa berkarya.